Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Herdian, saya dari CGP Angkatan 7 Purwakarta. Alhamdulillah hari ini saya jimit bersama salah satu kepala sekolah terbaik di Purwakarta, Ibuku Bu Nurasana dari Kecamatan Kiara SDN Pede. Taringulande. Iya, SDN Taringgulande. Eh, Langsung saja ya Ibuku, untuk pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Ini lumayan dalam ya pertanyaannya. Untungnya sudah baca-baca referensi juga tentang itu. Yang saya seminim pengetahuan saya mungkin ya, kalau Iya, misalkan kita berbicara tentang etika moral ataupun bujukan moral, iya, dilema etika ya, iya, dilema etika sama dengan bujukan bujukan moral moral. itu kan beda tipis ya sebenarnya. Oh iya, Kadang kita dihadapkan pada satu permasalahan bahwa kita itu bingung untuk membuat kebijakan lah. Kalau misalkan posisi saya sekarang sedang menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Kiara Pedas, itu biasanya agak susah mengidentifikasi mana yang masuk ke bujukan moral atau mana yang masuk ke dilema etika. iya, iya Cuman betul. yang seminim yang saya tahu bahwa dilema etika itu lebih ke dua-duanya tampak bagus gitu, dua-duanya tampak eh, mengandung nilai kebajikan gitu, Iya, dua-duanya juga mengandung kebermanfaatan bagi banyak orang. Kalau yang bujukan moral itu lebih cenderung kita bisa menentukannya agak mudah, mungkin karena ada satu hal yang bisa menjadi apa ya, eh, itu mungkin kurang apa ya, kurang agak salah gitu kalau dilihat dari moralnya, mungkin itu saja iya. yang bisa saya identifikasi. Siap, siap. Terima kasih Ibuku. Selanjutnya adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan di satu sisi Ibuku kan harus memimpin upacara bendera di sekolah pagi-pagi, tetapi tiba-tiba ada tugas khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dan itu pun sama. Itu adalah dilema etika juga. Mana yang harus Ibuku utamakan, kan itu semuanya mengandung semuanya benar versus benar, tapi nilai kebajikannya semua sama-sama benar, tapi harus ada yang dikorbankan salah satu. Nah, itu yang sering terbentur, termasuk saya sendiri sebagai seorang guru, apalagi Ibuku sebagai istilah tim pengembang Purwakarta. Silakan Ibuku, gimana menanggapi hal tersebut kalau Iya. ada dua pilihan kayak tadi? Kalau untuk saya, kalau kasusnya terjadi pada diri saya sendiri mungkin ya, Iya, pada kasus tersebut saya biasanya lebih diidentifikasi dulu mana yang nilai kebermanfaatannya lebih banyak, dan yang paling penting mungkin mana yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya misalkan gini, kalau misalkan tadi kasus yang disampaikan oleh Pak Dian itu bahwa yang satu harus upacara bendera, yang satu harus misalkan saya ditugaskan untuk dinas pendidikan, mungkin secara berat hati akan memilih yang ditugaskan langsung oleh dinas pendidikan karena mungkin itu tugas khusus dan juga tidak bisa diwakilkan. Kalau yang upacara bendera mungkin masih bisa mewakilkan kepada guru lain yang ada di sekolah. oke, Tapi bagaimanapun sebenarnya untuk menentukan itu pasti terdapat apa ya, eh, bingung kita mau menentukan mana sebenarnya yang harus menjadi prioritas kita itu kan. betul Tapi betul. kalau saya melihatnya seperti itu, saya mengidentifikasinya mana yang memang tidak bisa saya wakilkan, yang memang saya harus hadir di dalamnya, itu yang saya pilih. Oke, terima kasih buku. Pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Misalkan kalau misalkan ada hal-hal seperti tadi, misalkan tetap aja kan Ibuku harus di sana harus melakukan hal-hal langkah-langkah preventif untuk apa ya, agar sekolah Ibu yang Ibu tinggalkan kan bisa tetap berjalan. Nah, mungkin Bagus. kebijakan-kebijakan apa saja mungkin ketika Ibu meninggalkan beberapa hari sekolahnya, mungkin ada yang dituakan atau gimana, mungkin ada prosedur lain yang Ibu laksanakan sebagai kepala sekolah. Oke. Kalau prosedur lain, alhamdulillahnya
banyak referensi yang saya baca dari bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang bijak gitu ya. Betul. Saya mulai masuk ke sekolah itu kira-kira 3 bulan yang lalu menjadi kepala sekolah di sana, dan dari awal kita sudah membuat komitmen kerja, Pak. Jadi dari awal kita itu sudah membuat kemungkinan apa yang bisa terjadi ke depannya dan bagaimana cara menanggapi itu gitu. Jadi karena ada komitmen kerja, termasuk misalkan itu berlaku untuk saya juga ya, berlaku untuk guru-guru yang lain gitu. Jadi ketika misalkan anggaplah ada semacam prioritas kehadiran, terus presentasi kehadiran. Jadi itu sebenarnya menjadi role kita, menjadi itu rambu-rambu kita gitu. Jadi nanti besok lusa ketika kita mau mengambil kegiatan lain di luar sekolah yang berbentrokan dengan jadwal, itu kita sudah bisa memilih dan memilah mana yang harus kita ambil, mana yang tidak. Karena tadi kita sudah berkomitmen misalkan anggap 80% kehadiran dalam 1 bulan misalkan gitu. Kita udah seperti itu alhamdulillahnya. Jadi itu bisa menjadi panduan untuk guru-guru termasuk saya pribadi. Kecuali yang tidak bisa saya tinggalkan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya ditugaskan langsung oleh Dinas Pendidikan. Itu tidak bisa. Di luar dari itu biasanya ada kegiatan lain, saya misalkan di organisasi, itu kita pilih dan pilah dulu mana yang memang saya wajib datang tidak bisa diwakilkan dan mana yang masih bisa mewakilkan. Itu biasanya. Jadi saya bikin komitmen kerja dari awal. Oke, terima kasih luar biasa Ibuku. Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan tadi, mungkin ada nggak sedikit tantangan dalam istilahnya melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi atau kesepakatan-kesepakatan? Ya, menerapkan tantangan. Mungkin salah satu contoh tantangan apa saja sih yang sekira menurut Ibuku tuh ya sebenarnya tidak sepele, tapi ternyata ini yang menjadi hal yang selama ini berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan dan para sekolah-sekolah. Emang sebenarnya yang namanya dilema etika itu tadi karena ada habit ya, kebiasaan, ada kultur gitu, kultur dari kepala sekolah yang sebelumnya bahwa kalau seperti itu. Jadi kalau kita menabrak kultur tersebut, nanti ada hal-hal yang mungkin sebenarnya menurut kita tuh betul, tapi menurut semua guru kok ibu kepala sekolah sekarang tuh kayak gini gitu kan. Betul nggak Ibuku? Kadang seperti iya nggak? Betul nggak? Jadi trik apakah yang bisa kita tanamkan gitu sehingga habit tersebut lama-lama bisa hilang gitu? Itu yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama sebagai pemimpin gitu kan di masa yang akan datang. Siap. Betul. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau ditanya kendala yang paling utama itu adalah betul berubah sesuatu yang kemudian sebenarnya itu sebuah pembenaran gitu ya, kebiasaan yang sudah dianggap benar, dianggap seluruhnya itu benar, dan kemudian karena itu sudah menjadi habit bagi mereka gitu, itu semuanya dianggap benar. Contoh dalam pengelolaan keuangan gitu ya, ataupun dalam tadi segi kehadiran, atau biasanya yang paling agak susah yang saya hadapi sekarang itu adalah merubah habit senior dan junior. Jadi kalau di sekolah itu suka ada guru yang dari mulai diangkat sampai sekarang itu gak pindah-pindah puluhan tahun di sekolah tersebut. Sampai pensiun ya Ibuku. Itu luar biasa sekali efeknya. Betul. Salah satu kendalanya itu adalah mereka itu beliau yang 1 atau 2 tahun mau pensiun lagi itu kan agak susah mengikuti perkembangan zaman sekarang, apalagi harus masuk ke kurikulum merdeka, harus masuk ke PMM dan lain sebagainya. Untuk merubah habit itu agak susah sekali didorong karena ada kendala-kendala seperti itu, karena dianggap itu ketika mereka malas, ketika mereka tidak mau mengikuti peraturan atau kebijakan baru, dan dianggap oleh guru lain itu adalah suatu pembiaran gitu, dibiarkan saja karena memang sudah tua, sudah mau pensiun dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kalau misalkan lihat dari tugas dan fungsi guru itu sudah ada aturannya, artinya nanti ada masa pensiun beliau yang memang tidak boleh bekerja, yang tidak bisa bekerja. Kalau selama masih belum pensiun kan harusnya tetap berkarya gitu kan, harus bekerja. Caranya itu kalau saya secara pribadi adalah yang punya habit seperti itu saya biarkan dulu, saya coba merekrut guru-guru yang masih sekiranya masih bisa dirubah gitu. Jadi guru-guru yang masih muda, yang masih fresh, yang honorer yang masih semangatnya masih bagus, itu saya rekrut. Minimal 50% dari jumlah guru itu
mengikuti aturan saya gitu, mengikuti aturan kebijakan dari dinas, kemudian kebijakan saya secara pribadi, nanti kita blend itu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang baik PMM ataupun apa, jadi mereka saling bantu. Jadi sistemnya tutor sebaya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang tua, ada yang muda. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sih berjalan dengan cara seperti itu, mengoptimalkan swadaya yang ada. Oke, luar biasa Ibuku. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang dijalankan? Jadi ketika Ibu punya tadi dilema etika yang harus sebenarnya dilaksanakan, apakah langsung atau terjadwal gitu? Itu yang mungkin saya ingin tanyakan. Ya, kalau kasusnya itu kan masalahnya kalau dilema etika maupun bujukan moral itu kan nggak bisa diprediksi ya kapan Betul, kita betul. harus menentukan pilihan tersebut. Tapi kalau bilang terjadwal, saya terjadwal karena dari awal kan sudah membuat komitmen kerja. Artinya saya sudah coba mengantisipasi itu gitu, mengantisipasi jika besok lusa pasti, karena saya eh, mungkin ya karena banyak literasi itu, saya banyak baca dan lain sebagainya. Ternyata salah satu hal yang paling susah untuk menerapkan aturan itu adalah habit yang sudah berkembang, yang sudah terlanjur berkembang. Artinya untuk mendongkrak itu adalah salah satunya itu saya coba dengan tadi membuat komitmen kerja. Jadi kalau sudah membuat komitmen kerja, semua guru dilibatkan dalam pembuatan komitmennya, mereka enaknya mau seperti apa, maunya seperti apa. Alhamdulillah karena mereka yang buat, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab mereka. Mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan komitmen tersebut. Jadi kalau dibilang terjadwal, terjadwal. Cuman kalau dibilang pada satu kasus tertentu, apakah kemudian saya harus memiliki apa sih namanya tahapan-tahapan untuk membuat keputusan? Tidak juga, tergantung. Kalau misalkan ternyata butuh dieksekusi secara cepat, ya dieksekusi karena sudah ada panduan dari awal. Kemudian harus cepat dilaksanakan. Saya indikatornya itu dua saja. Pertama, nilai kebermanfaatannya banyak atau tidak. Yang kedua, itu adalah apakah masih bisa diwakilkan oleh orang lain atau tidak. Kalau misalkan salah satu guru minta izin mau keluar, mau kegiatan desa, saya lihat dulu kebermanfaatannya untuk orang banyak atau tidak. Kemudian apakah masih bisa diwakilkan atau tidak. Kalau masih bisa diwakilkan, wakilkan sama yang lain. Kalau dia bentrok dengan ngajar ya. Kalau tidak bisa ternyata, maka saya akan izinkan. Itu saja mungkin. Terima kasih, luar biasa Ibuku. Selanjutnya, eh, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada faktor yang mempermudah. Ya, Emang sih salah ada. satunya tadi mungkin eh, rekan-rekan guru muda gitu itu membantu juga kalau dalam dilema etika. Betul. Terus faktor lain juga ada nggak Ibuku yang belum Ibuku Ya. barusan sampaikan? Kalau kalau adakah ya, kalau ditanya adakah ada orang lain yang misalkan memang selalu membantu untuk kemudian kita sharing. Karena kalau berbicara tentang dilema etika, bujukan moral itu kan berbicara tentang sosial ya. Kita berbicara tentang sosial, kadang untuk penilaiannya kita tidak bisa objektif untuk melakukan sesuatu itu gitu ya. Biasanya saya kalau di rumah sendiri itu biasanya saya sharing bersama suami. Jadi kita benar sama-sama karena kita beda kerja, cuman kalau membuat keputusan sama-sama kita selalu sharing itu. Kalau di sekolah saya mencari rekanan atau teman tadi yang sekiranya punya visi dan misi yang sama, mau bergerak maju. Jadi banyak berdiskusi dan lain sebagainya. Terus paling saya diskusi kalau untuk masalah-masalah kebijakan, saya berdiskusi dengan pengawas. Kemudian saya diskusi dengan rekan kepala sekolah yang sudah senior. Kemudian saya pun karena tergabung di tim pengembang itu, saya berdiskusi dengan mereka juga yang memang sudah berkompeten di bidang itu. Jadi ya alhamdulillahnya membuka ruang, dan yang paling penting sekali adalah selain berdiskusi itu adalah membuka ruang untuk dikritik. Jadi hari ini kepala sekolah itu biasanya tidak mau dikritik, tidak menerima kritik. Kalau dikritik itu biasanya tidak menerima. Jadi saya itu dengan terbuka sekali membuka kritik dan saran kepada guru-guru, baik itu secara langsung di WA group atau bisa
diskusi yang kita laksanakan atau minimal 1 bulan sekali kita adakan itu kan apa rapat rutin. Itu biasanya di akhir itu selalu mengadakan evaluasi termasuk kinerja saya. Jadi sama-sama mengevaluasi kinerja. Gitu. Oke, jelas. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi pelajaran apa yang didapat? Pelajaran yang didapat, kalau untuk saya pribadi, saya selalu menerapkan, termasuk saya menyampaikan ke guru-guru, karena ketika kita dihadapkan pada persoalan yang dilema etika atau kebutuhan moral, artinya apalagi untuk kepala sekolah itu harus membuat sebuah kebijakan atau keputusan, maka saya pelajaran yang paling penting adalah kerjakan kerjaan kita secepat mungkin. Jadi kalau misalkan kita tidak mengerjakan pekerjaan yang kayak misalkan deadline-nya masih lama nih, kita diamin dulu aja, nanti aja nunggu deadline, akhirnya pekerjaan kita itu nggak selesai dan mungkin saja menumpuk dengan pekerjaan yang baru. Jadi saya menegaskan ke saya pribadi, ke guru-guru juga, kalau ada kerjaan selesaikan hari itu juga, kerjaan selesaikan hari itu juga, karena besok lusa mungkin saja Bapak dan Ibu harus izin keluar atau sakit, atau saya pun sama seperti itu, atau ada kegiatan lain yang akhirnya itu bisa membantu saya mempermudah membuat keputusan ketika Ibu dan Bapak itu kinerjanya sudah bagus gitu. Jadi pelajaran yang saya ambil selalu meningkatkan kinerja setiap harinya, dan yang paling penting itu tadi, kerjakan pekerjaan secepat mungkin, sebisa mungkin. Jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa pemaparannya. Terima kasih banyak waktunya. Terus lagi terima kasih sharing ilmunya yang paling utama, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.